dengan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para asatidz, para mini sepuh, para sederek sedanten rahimakumullah. Beberapa hari ini di berita-berita itu diulas terkait dengan banjir bandang yang terjadi di Sumatera. Jadi mohon nanti dikonfirmasi kalau misalnya ada kesalahan. Di Sumatera itu di atas posisi utara ya, posisi paling utara itu ada Bukit Barisan atau gunung-gunung yang itu isinya pepohonan atau hutan lebat ya. Lebat, kemudian di bawahnya ya ada Padang, ada Aceh, kemudian Sibolga, Medan ya. Dan itu termasuknya di wilayah barat Sumatera ya. Jadi lautnya itu ya Samudra Hindia di wilayah barat. Jadi yang terjadi sekarang itu posisinya di sana, di Pulau Sumatera bagian barat di atas. Nah, seharusnya orang-orang awam pun sudah bisa mengetahui itu, bahwa penyebab sebenarnya itu apa. Walaupun memang kondisi di sana kondisinya hujan ekstrim ya, artinya hujannya sangat lebat gitu, hujan sangat lebat. Tetapi kita bisa mengetahui bahwa banjir bandangnya itu membawa gelontoran kayu yang sudah rapih, sudah terpotong, bahkan ada yang sudah ditandai, tinggal diangkut saja gitu, Tandanya biasanya pakai cat atau pilok ya. Di sana yang terlihat di video itu tandanya 03. Wallahu alam itu urutan atau apa gitu, atau kualitas atau apa. Nah, kalau cerita teman saya yang berasal dari Sibolga itu, jadi memang usianya usia saya ya. Jadi dari kecil itu memang dia itu sering ke hutan. Karena memang rumahnya ya dikelilingi hutan. Nah, ke hutan itu ya waktu masih kecil usia SD itu ya memang pekerjaan orang sekitar situ membawa kayu yang sudah dipotong dari pohon itu. Dari kecil, artinya sudah lama menjadi pekerjaan orang-orang situ. Tapi kan yang menjadi masalah, hutan itu sekarang tidak hanya diolah ataupun ditebangi oleh individu, tetapi ditebangi oleh perusahaan-perusahaan yang mengantongi izin dari pemerintah ya, sehingga daya tebangnya ataupun bisa dikatakan secara kasar itu daya rusaknya lebih besar daripada individu tadi. Kalau individu malah cenderung tidak merusak gitu. Karena hutan itu kan kalau dalam Islam kepemilikannya adalah kepemilikan umum. Nah, di update tadi pagi itu kan banjir bandang itu ada sekitar 813 ya. 813 itu CNN ya. CNN dan Kompas juga sama, ternyata 813 orang yang meninggal
kemudian 500-an, 509 atau 500 berapa gitu, 509 orang itu masih dinyatakan hilang, masih dinyatakan hilang. Berarti ini dahsyat sekali, banjirnya itu dahsyat sekali. Dan Allah juga sudah menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi telah tampak kerusakan di muka bumi itu ya disebabkan ulah tangan manusia. Jadi kalau yang terjadi di banjir Sumatera itu ya akibat dari tangan manusia juga, akibat dari tangan manusia yang menebang dengan masif, menebang dengan masif. Skalanya skala perusahaan besar. Nah, skala perusahaan lokalnya saja, teman saya itu cerita ya sekitar 10.000 karyawannya, itu sekitar 10.000 orang karyawannya yang lokalnya gitu. Berarti yang nasionalnya yang mengantongi izin itu ya lebih besar lagi. Makanya di sini Walhi mencatat lebih dari 1,4 juta hektar hutan hilang dalam 9 tahun terakhir di 3 provinsi yang kini terdampak bencana. 1,4 juta hektar, itu sangat besar sekali, sangat luas sekali. Kalau cerita teman saya yang dulunya bekerja di hutan-hutan seperti itu gitu, tapi itu di hutan Sumatera ya, di daerah Sungai Musi gitu. Jadi menuju ke hutan itu harus menggunakan perahu ke sana itu. Harus menggunakan perahu, kemudian sampai sana itu kalau orang lokal ataupun individual, orang-orang per orang ya menebang pohon itu ya hanya ini saja. Menebang pohon kemudian pasti dia menanam pohon lagi, tidak menebang asal tebang kemudian tidak dilestarikan ataupun tidak direboisasi gitu, tidak. Kalau individual itu ya seperti itu gitu, lebih ramah gitu, ramah. Tapi kalau skalanya skala perusahaan, ya perusahaan itu ya walaupun dengan ada terkait dengan AMDAL dan seterusnya itu, tetapi ya terkait dengan itu ya bisa dilakukan ya mohon maaf sogok penyogok gitu kan, dianggap tidak merusak gitu. Mengantongi izin itu mereka ya secara legal digunakan, katakanlah misalnya untuk menebang 20.000 hektar lahan gitu, itu legal gitu, diizinkan oleh pemerintah gitu, diizinkan oleh pemerintah. Dan saya juga kurang sepakat kalau misalnya ada orang ataupun salah satu oknum pemerintah ya yang hanya berkonsentrasi pada perusahaan yang ilegal saja. Karena perusahaan yang ilegal itu skalanya lebih kecil daripada perusahaan yang legal gitu. Skalanya lebih kecil, daya rusaknya lebih kecil daripada perusahaan yang legal. Jadi ya kalau misalnya mau ya semuanya gitu, semuanya. Karena ya mereka itu menebang udah pohonnya ataupun batang kayunya dijual ya laku, jelas laku karena usianya sudah bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun gitu pohon tersebut. Kemudian nanti diganti dengan sawit, Sawit itu kan akar serabut ya. Sawit itu akarnya akar serabut. Kalau pohon tropis itu pohon akar tunggang ya. Akarnya menjulang ke bawah terus ke bawah tanah. Sehingga kalau pohon tropis itu bisa menahan air ya berkubik-kubik air gitu kan. Banyak sekali air. Nah, kalau misalnya diganti hutannya itu dengan hutan sawit, ya maka daya tahan terhadap airnya itu, daya menahan airnya itu rendah. Daya menahan airnya rendah sehingga walaupun pemerintah juga sempat berkelit terkait dengan Kalimantan ya. Di Kalimantan itu kan banjir. Belum pernah di Kalimantan itu banjir, ternyata beberapa tahun ke belakang itu Kalimantan banjir. Ya karena hutannya itu diganti dengan hutan sawit. Diganti dengan pohon sawit yang tidak banyak menahan air gitu. Dan yang lebih parah ya di sini tadi di Sumatera itu. Sumatera bisa sampai
kalau kita lihat di videonya itu di laut itu isinya ya banyak sekali kayu-kayu yang sudah dipotong-potong. Dan kalau misalnya ada yang menyatakan bahwa itu adalah kayu-kayu yang lapuk, itu salah besar gitu. Kayunya masih merah-merah gitu. Kayunya masih merah-merah dan layak untuk dijual. Bahkan kalau sudah terbawa oleh air sungai dan diambil lagi pun itu masih laku dijual itu. Masih laku dijual. Hanya kan sekarang kan masalahnya masalah transportasi yang kesananya ada beberapa jalan utama itu yang memang rusak gitu, rusak dan tidak bisa dilalui. Jadi seperti itu gitu. Dan pandangan Islam terkait dengan ini ya, hutan itu milik umum. An-nasu syuraka'u ala talatin al-ma' wal kala' wan nar. Manusia itu berserikat pada 3 hal, pada air, padang rumput atau hutan ya, dan api atau energi atau bahan bakar ya. Nah, itu hutan itu milik umum. Kalau penggunaan umum itu ya tidak bisa dieksploitasi oleh 1-2 orang. Ya kalau misalnya pengen diambil ya tadi untuk kepentingan individu saja. Jadi secukupnya, mengambil itu secukupnya gitu. Kayak jalan raya lah, misalnya jalan raya kan kita gunakan oleh individu, oleh masing-masing individu itu secukupnya gitu. Jangan sampai jalan raya itu atau jalan umum itu di portal gitu, tidak bisa orang lewat gitu. Itu termasuk menzolimi, termasuk mengambil hak milik umum. Dan kalau misalnya penebangan hutan itu tidak sampai masif seperti itu ya, insya Allah tidak akan terjadi banjir yang sedemikian besar itu. Dan benar apa yang Allah telah nyatakan bahwa kerusakan itu ya akibat tangan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.